Baik, Bapak, Ibu, saya mencoba bercerita tentang bahannya benar ini ya, Bu, ya, experimental and simulation based Iya, research benar, ya. Pak, Oh ya, benar. saya takutnya saya salah tadi. Ya, dan kita lanjutkan. Nah, dosen itu nggak ada matinya. Dalam kondisi mepet apapun, nggak mampu nulis dengan PPT, saya terpaksa nulis pakai tangan. Selama rapat tadi saya nulis pakai tangan. Ya, kurang lebih kita simpulkan seperti ini gambarnya ya. Jadi doing research ya, doing research itu umumnya ya yang saya alami itu selain kita melakukan research yang namanya eksperimental, kita menggunakan peralatan dan sebagainya untuk mendukung ide kita, ekspektasi kita, untuk membuktikan ekspektasi kita. Tapi kita juga bisa melakukan dengan theoretical. Nah, teori itu biasanya adalah nantinya kita dengan komputasi atau simulasi untuk membuktikan bagaimana mekanisme riset kita sampai kita bisa mendapatkan hasil. Nah, jadi itu menjadi topik diskusi kita. Nah, untuk menjalankan riset itu pasti kita butuh yang namanya riset topik ya, yang pertama kali kita putuskan pertama kemarin. Jadi riset topik itu di samping dari desire kita, itu juga harus didukung oleh state of the art. Nah, kemampuan Anda menggali state of the art. Jadi riset itu kan atas keinginan Anda. Anda melihat macam-macam, Anda ingin research, mencari topiknya, di samping keinginan Anda harus mencari di sini nih, digging. Apa yang orang sudah lakukan. Jangan sampai kita reinventing the wheels. Jadi jangan sampai kita mencoba untuk menemukan roda bundar lagi kan. Kita sudah dari zaman dulu orang sudah tahu roda itu bundar, jangan sampai kita mencoba menemukan itu lagi. Jadi artinya repeating apa yang orang lain lakukan. Kecuali kalau kita latihan ya. Tapi kalau kita memang sudah dalam posisi kita harus memberikan kontribusi, kita sudah dewasa, kita harus bukan mengulangi apa yang orang lain sudah lakukan. Oke? Itulah fungsinya kita melakukan digging, penggalian state of the art. Jadi biasanya si reviewer, nanti Anda akan banyak mengalami kalau Anda banyak menulis ya. Reviewer akan selalu menekan kita, ini Anda tahu benar nggak referensi apa saja. Karena mereka juga perlu dibantu. Anda tuh punya konflik nggak dengan konflik idea atau orang lain sudah menulis atau belum. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita jangan sampai ada konflik of interest dengan peneliti yang lain untuk menemukan sesuatu yang mungkin hampir sama. Artinya apa? Nah, kita ingin menemukan keterbaruan atau kontribusi. Ya, jadi keterbaruan atau kontribusi itu inputnya dari riset topik dulu, harus tahu state of the art. Anda sudah mendapatkan informasi yang cukup, dan yang sebelah kanan di sini yang tidak kalah penting, akan lebih bagus kalau Anda sebelumnya sudah mendapatkan hasil riset sebelumnya, ya. Dan tentunya plus dukungan riset, ya. Dukungan riset itu termasuk fasilitas, sarana, dukungan hibah dan lain sebagainya. Oke. Nah, apa kelanjutannya? Setelah Anda memformulasikan semua itu, Anda akan bisa memformulasikan ide Anda, riset apa untuk mendukung melanjutkan topik Anda itu. Nah, tentunya dilanjutkan dengan apa yang kita sebut sebagai actions. Kalau ide saja ya ditulis nggak akan laku ya, karena orang tidak akan percaya, nggak ada pembuktian ya. Jadi ide saja tidak cukup, sehingga perlu action. Nah, actionnya apa?
Anda harus menyusunnya dalam suatu konsep, suatu model untuk dibuktikan. Nah, untuk membuktikan itu, saran saya, kita sudah harus punya bayangan, ekspektasi, harapan, ini kira-kira nanti kemana ya. Nah, kalau Anda melakukan research, tapi tidak ada ekspektasi, kira-kira ke depannya itu apa? Namanya kita melakukan research secara buta. Namanya blind research. Jadi asal ngikutin air mengalir saja, akan menemu apa. Nah, ini yang biasanya dihindarkan sewaktu kita melakukan riset. Jadi itu adalah research statement. Pentingnya pentingnya statement adalah situ. Kayaknya ada satu yang dimatikan ya mikrofonnya, mohon maaf. Pak Pradipta mungkin di... Nah, terima kasih. Oke, jadi penting sekali Anda punya ekspektasi. Nanti ekspektasi itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Theoretical model, ya, yang dilihat di sini. Karena Anda sudah mengumpulkan berbagai macam itu ya, state of the art, pasti Anda bisa ngutip beberapa rumus yang kurang lebih bisa mendukung pembuktian Anda. Di sisi yang lain, ada namanya setup in laboratory, jadi di dalam laboratorium eksperimental model. Mana yang penting sebenarnya? Ini ada dua jalur ya. Orang kadang-kadang hanya theoretical model, kadang-kadang hanya setup eksperimental model di dalam laboratorium. Mana yang penting? Menurut pengalaman ya, saya mengikuti berbagai ini di Western College ya, dua-duanya penting. Jadi biasanya 50%, 50%. Jadi theoretical model saja itu tidak cukup. Eksperimental, fully eksperimental saja juga tidak cukup. Jadi harus sejajar dua-duanya ya. Jadi papers atau publikasi yang biasanya menampilkan keduanya ini akan lebih dihargai daripada salah satu dari keduanya. Ya, jadi ini harus inline. Jadi kita punya theoretical model, harapan kita, tapi kita proof dengan hasil yang kita dapatkan dari proses eksperimen di laboratorium. Ya, jadi proses eksperimen itu adalah untuk membuktikan theoretical model. Tapi bisa juga kita belum tahu theoretical modelnya, kita secara blindly kita melakukan eksperimen, kemudian kita membuat theoretical modelnya. Bisa juga dilakukan seperti itu, tergantung bagaimana kemampuan kita dalam menggunakan itu. Ya, seperti apa namanya? Orang merumuskan misalnya diode, ya, hubungan VI, ya, tegangan dan arus dalam diode itu pertamanya dulu melakukan dengan empirical dulu. Baru orang menganalisa, oh bentuknya di dalamnya pasti bentuknya adalah eksponensial dan lain sebagainya. Di depletion layers-nya. Nah, dari situ teori itu muncul setelah orang melihat hasil eksperimen. Tapi kadang-kadang orang sudah punya teorinya dulu, tapi perlu dibuktikan dengan eksperimen. Jadi ini saling mendukung ya, saling melengkapi, komplement mereka. Oke. Kemudian theoretical model ini biasanya akan dilanjutkan, lab-nya namanya adalah komputer Anda ya. Kita mengenerate suatu software, suatu aplikasi yang memang mengikuti teori tersebut, atau menggunakan software yang sudah jadi, di mana kita memasukkan parameter, kita setting model kita untuk dimasukkan dalam aplikasi yang sudah jadi tersebut. Nah, tergantung dari reputasi kita.
Kalau kita reputasi sudah sering menggunakan itu dan memang secara logis benar, banyak peneliti yang hanya berbasis pada computational simulation data, tapi mereka dianggap apa namanya, bisa dipercaya oleh kalangan internasional. Tetapi secara umum, ya, computational simulation data itu dianggap lebih rendah dibandingkan kalau kita mempunyai berbasis pada measurement atau gathering data. Jadi rasanya akan lebih, apalagi kalau ini berbasis untuk apa namanya, eksperimen-eksperimen yang memang layak untuk dilakukan di laboratorium. Ya. Jadi lebih bergengsi. Nah, ini masalah gengsi karena yang di sebelah kanan, kalau kita melakukan eksperimen itu akan membutuhkan perangkat dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya besar. Lebih bergengsi. Ya. Oke, kita tidak bicara tentang gengsi ya, tapi sekarang bagaimana kalau keduanya menghasilkan data untuk saling verifikasi, dan kalau kebetulan sama itu luar biasa, berarti teori yang kita kembangkan atau teori model yang kita ikuti itu fit dengan apa yang kita lakukan eksperimen atau measurements di laboratorium. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan apa yang kita sebut sebagai proses yang namanya fitting the data atau data fitting ya, Jadi data kita dapatkan ya. Kemudian begitu kita lihat dari simulasinya ternyata tidak pas benar. Yang salah yang mana? Yang menjadi pertanyaan kan. Dan kebetulan kita tidak tahu mana yang salah dalam model itu. Apakah measurement-nya yang salah atau komputasinya. Nah, biasanya ada suatu anggapan. Kita ambil jalan tengah. Artinya kita melakukan fitting data, kita ubah komputasinya sehingga dapat dilakukan suatu pendekatan. Sehingga hasil dari komputasi itu mendekati hasil yang didapat dari measurement. Nah, kalau dihitung secara statistik, ya, error apa namanya? Namanya apa? Regresi ya, Bu Siti, namanya apa Bu Siti? Kalau kita menghitung errornya itu, least square atau least square? Bukan standar deviasi gitu. Ya, standar deviasi kan kita melihat apa swingnya dari data sebenarnya dan simulasi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kegunaan ilmu statistik di situ ya. Nah, contohnya seperti ini. Apalah, saya nggak tahu. Saya asal nyoret aja. Anda melakukan pengukuran dalam bentuk apa? Poin-poin biru itu. Hasil pengukuran Anda dalam bisa VT terhadap T, bisa terhadap arus, ya, tegangan terhadap arus dan lain sebagainya. Ya, kemudian Anda modelkan kan, Anda fit datanya sehingga Anda dapat hubungan, apa yang Anda dapatkan hubungan itu. Kalau Anda menggunakan Excel, biasanya Anda akan bisa mendapatkan dalam bentuk polinomial, ya. Semakin banyak data yang Anda gunakan untuk memutuskan itu, ya, yang Anda banyak datanya, maka polinomialnya semakin tinggi derajatnya, ya. X pangkat berapanya semakin tinggi. Jadi segala fungsi itu bisa kita dekati kalau dalam numerical method ya, kita bisa dekati dengan polinomial, di mana koefisien polinomialnya itulah yang harus kita cari. Dan kita harus berterima kasih ke Microsoft bahwa Microsoft itu ya sudah membantu kita untuk menghitungkan, untuk mendapatkan nilai polinomial ini, sehingga kita dapatkan nilai merah ini dari distribusi data pengukuran yang Anda lakukan, ya kan? Yang Anda lakukan dengan Excel.
Itu sudah cukup. Nanti tinggal penampilannya Anda bisa pakai Origin, bisa pakai yang macam-macam yang bisa kita gunakan software. Kalau Excel sendiri rasanya nggak terlalu bagus untuk menampilkan untuk apa namanya di paper-paper itu. Nah, kita sudah bicara tadi tentang data fitting ya, fitting data. Apa yang terjadi dengan data fitting? Ada godaan, ini yang saya tekankan di sini. Ini, bentar, saya coret-coret sedikit ya. Godaan yang sudah kita diskusikan kemarin. Godaan ini, yaitu apa? Manipulasi data. Kita bisa memanipulasi data. Kekuasaan dalam eksperimen adalah di kita. Ini merubah-merubah komputasional programnya adalah di tangan kita. Nah, kita bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai manipulasi data. Ini yang kadang-kadang harus hati-hati. Jadi apa yang harus sewaktu kita memanipulir data, sewaktu kita menulis dalam paper harus semuanya diceritakan. Ini yang diminta oleh reviewer dan oleh reader kan itu. Jadi Anda jangan hide something. Anda manipulasi data, boleh aja manipulasi data karena Anda memang harus memfitting kan. Tapi Anda harus menceritakan sewaktu memfitting itu parameternya yang Anda ubah apa saja. Ini akan muncul berbagai gangguan seperti ini termasuk fabrikasi data. Ya. Anda tidak melakukan eksperimen tapi Anda melakukan eksperimen ya. Nah, ini yang saya sebut yang harus hati-hati sekali. Satu level ya dengan apa yang disebut sebagai plagiarisme. Ya, sama-sama kejahatan, satunya kejahatan karena mencontek tulisan orang, kalau satunya lagi adalah kejahatan karena kita memanipulasi data yang tidak kita ceritakan secara kita memanipulasi data boleh, tapi kita harus jujur mengatakan mana yang kita manipulasi. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian jadi ini ada fabrikasi data, ada manipulasi data. Ini yang mungkin perlu Anda kenal. Contohnya begini. Anda yang gampang saja, Anda mesti pernah melakukan semuanya. Eksperimen, bukan VT, tapi ini I ya, bukan T, tapi I terhadap V. Diode, ya, kita eksperimen diode forward bias. Nah, kita akan mengharapkan, dan karena kita semua sudah tahu bahwa kita akan mendapatkan suatu fungsi eksponensial seperti ini. Ternyata begitu Anda ukur, ya, ini kalau tidak ada peak-nya ini, ini terpenuhi semua. Tetapi setup eksperimen Anda, ternyata Anda sewaktu mengukur itu mendapatkan data ada peak di sini. Padahal Anda ekspektasi, loh ini diode harusnya bentuknya adalah yang biru muda ini saja ke atas sana. Kemudian Anda mendapatkan ini. Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ini satu eksperimen. Kita harus buktikan bahwa eksperimen ini repetitif nggak, repeatable nggak? Apakah dia menunjukkan data seperti itu lagi? Kalau dia berkali-kali munculnya seperti itu, nah jika iya berarti ini fenomena baru. Karena orang sebelumnya nggak pernah, ini jangan-jangan device under test Anda, kita sering menyebutnya DUT, ini device ya, di device under test, jangan-jangan itu bukan diode biasa. Sehingga Anda perlu melokalisir ini. Jangan sampai Anda kemudian karena ini repeatable dan ini selalu itu, kemudian Anda terburu-buru untuk, oke, saya manipulasi aja, sini saya kasih titik-titik aja, ini saya hilangkan. Ini namanya manipulasi data. Ya. Nah, kalau
tidak ingin manipulasi data, Anda harus ngecek. Jika tidak repetitif, berarti adalah kesalahan eksperimen. Ini yang harus Anda lakukan, perbaiki ini dulu, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan apa yang kita sebut sebagai di sini adalah manipulasi data. Kemudian memfabrikasi data, karena menghilangkan, kemudian Anda dapatkan data sini yang sebenarnya nggak ada dalam itu Anda. Eksperimen Anda. Nah, inilah kejujuran dalam, karena data Anda, kalau orang sudah percaya dengan paper Anda, padahal Anda di situ sebenarnya tidak benar, ini akan merugikan society ya, karena mereka sudah mempercayai Anda. Pasti kita hukumnya adalah saling mempercayai. Ya, sering justru orang yang memang orang researcher itu justru malah mencari yang ini nih. Jangan-jangan ini fenomena baru ya. Ini yang encouragement untuk melakukan itu justru semangat seperti ini, melihat kenapa ada yang berbeda? Kenapa ini kok repeatable dan berbeda? Apakah ada salah dengan perangkat pengukuran saya atau device yang kita lihat itu memang berbeda? Ya. Nah, kadang-kadang kita tidak percaya dengan ini pengukuran saya ini. Yang salah tuh pengukurannya atau teorinya. Nah, ini pertama pasti harus dipilah-pilah dulu kan, satu persatu. Kalau itu saling terkait, ya kan, kalau kita misalnya membuktikan sesuatu itu kan harus kita pilah-pilah ya. Agar data pengukuran bisa dipercaya untuk mendekati teori, nah, kita ingin melihat, kalau teorinya teori baru, kalau teori lama sudah terbukti, kita harus percaya pada teorinya. Tuh ya. Tapi kalau Anda mengembangkan teori baru yang Anda sendiri belum yakin, orang lain apalagi yang tidak terlibat di situ belum tentu yakin. Nah, mana yang Anda percaya? Teori yang Anda kembangkan atau data pengukuran yang bisa dipercaya? Kalau kebetulan mereka berbeda, kalau sama kita syukuri, tapi kalau berbeda itulah yang jadi masalah. Pasti harus kita pilah-pilah ya. Nah, biasanya yang bisa menjadi ini adalah apakah data tersebut repeatable enggak? Ya. Kalau dia diulang-ulang dengan berbagai kondisi yang kita kontrol ya, ternyata fenomenanya sama terus. Ini yang artinya kita mulai harus percaya kepada data measurement. Kemudian kita coba dengan secara statistik ya, kalau less error ya, maka berarti dia mendekati teori yang kita inikan. Berarti keduanya harusnya ada suatu kesamaan ya. Dan kita juga harus tes akurasi ya. Jadi penting kata-kata akurasi, presisi, dan repeatable. Nah, kalau ini saya coba menarik suatu beberapa kondisi di sini ya. Apa yang harus kita lakukan jika not repeatable? Berarti kalau not repeatable berarti ada masalah di eksperimennya kan. Tidak bisa dipercaya atau tidak handal, not reliable ya. Nah, ini biasanya salah satu penyebabnya di samping setupnya yang salah, biasanya noise ya. Noise dalam eksperimen. Noise macam-macam kan. Bisa karena DC, tegangan DC, bisa karena pengaruh magnetisme, bisa karena pengaruh suhu yang tidak selalu sama pada saat pengukuran. Nah, dia banyak error ya, ini noisy ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah perbaikan eksperimen setup. Ya, logikanya begitu kan. Nah, kalau kita yakini, nah ini masalahnya yakin dan tidak yakin.
Kalau kita yakin eksperimennya data benar, kemudian kita lakukan data fitting, ternyata errornya besar, apa yang harus kita lakukan? Dengan penuh keyakinan kita harus melakukan perbaikan teori. Jadi teorinya yang harus ngikutin data tersebut. Ini masalah mana yang kita percaya, ya kan? Khususnya kalau itu adalah pengembangan teori ya, bukan teori yang sudah ada sebelumnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sarikan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, ini pengalaman kehidupan saya ya, dalam melakukan riset, prosesnya seperti itu, membangun sistematika berpikir, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, insya Allah saya jawab dengan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.